hari ini acaranya adalah misa syukur PGKP tim misioneri paroki. Banyak juga kayaknya Monsinyur belum datang. Itu ada 3 bagian, selatan Tangerang 1, kemudian Bekasi sama timur. Nah yang di sebelah sini pusat nih, nanti saya masuk lewat sini nih. Nah, itu pusat dan barat 1, barat 2. Siapa? Berpot? Berpot dalam Pak? Dalam. Dulu ya. Ya. Namanya Ria ya. Rio kali ya. Pagi Pak. Lagi kelihatan nggak? Bisa Pak. Oke, yang masih. Oh iya. Tadi perwakilan terima sertifikat. Flicker. Silakan duduk. Selamat pagi, salam komplit bagi kita semua. Apa kabar? Saya sangat sangat bersyukur dan bergembira dan sangat luar biasa, perasaan saya berbunga-bunga ya. Hari ini karena melihat Anda semua gitu, teman-teman di sini. Hanya satu kata yang mungkin bisa saya katakan kepada Anda semua, kita semua, bahwa Anda adalah pahlawan gereja loh. Tepuk tangan dulu untuk. Kalau tidak ada teman-teman semua ini, saudara-saudariku ini, Bapak Ibu yang terkasih, para romo juga, itu semua tidak akan ada artinya itu. Saya teringat waktu saat kita awal membuka misa offline itu, kalau tidak ada Bapak Ibu, para romo, suster atau siapapun yang hadir di sini, atau para dokter pasti, itu tidak akan pernah terjadi. Bagi saya itu karya Tuhan yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang berani mati menurut saya. Benar gak ya? Tepuk tangan juga untuk Anda semua. Oh, berani hidup dan mati itu ya. Ya, walaupun ada resiko, masih banyaklah kenangan-kenangan yang begitu membuat saya terkagum-kagum akan Tuhan kita yang bisa menggerakkan
kita semua yang hadir di sini untuk sungguh-sungguh memberikan keselamatan, keamanan bagi umat Allah, dan juga membantu pemerintah dan masyarakat untuk menggentaskan COVID-19 ini. Sampai sekarang masih berlangsung, artinya endemi, belum endemi maksud saya, masih pandemi, tapi PPKM kan sudah tidak ada lagi. Terus kita syukuri semuanya itu. Tadi saya ditanya, Romo ini bisa pembubaran TGKP? Saya mengatakan begini, bahwa KAJ itu selalu mengikuti pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengatakan endemi, kita bubar otomatis. Tapi kalau itu berarti kita belum, artinya apa? Kita siap-siap untuk membackup paroki-paroki yang kadang-kadang masih nanti kalau ada satu peristiwa, semoga tidak terjadi, kita bisa membackup paroki karena kita sudah terbiasa untuk mengatasi atau kita sudah menjalankan manajemen resiko sebenarnya, bagaimana mengantisipasi apabila kejadian yang menimpa kita bisa seandainya seperti itu. Saya pikir itu sungguh luar biasa dan kita tunggu pemerintah aja. Saya merasa 6 bulan ini kita lihat, ya 6 bulan ini kita lihat. Saya rasa pemerintah juga begitu ya, karena saya nggak tahu nanti tanya para ahli dan undangan untuk itu mengkaji itu. Kita bersyukuri semuanya, dan Bapak Kardinal atas mengucapkan juga banyak terima kasih sekali kepada Romo, Bapak Ibu, para dokter semuanya ini yang begitu luar biasa, yang membuat gereja Kusuma Jakarta mendapat apa ya? Mendapat tanda petik ya, penghargaan juga bahwa kita mempunyai kronik COVID-19. Satu-satunya lembaga keagamaan, mungkin lembaga yang lain juga salah satunya mempunyai kronik COVID-19, karena kita sudah mencatat secara digitalisasi pengalaman bagaimana mengatasi COVID-19 ini, menghadapi COVID-19 ini. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Anda semuanya. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa perjalanan hidup masih berlangsung, dan teman-teman tetap berkarya dengan sangat dahsyat dimanapun Anda berada, dan kita tetap membackup pemerintah, membackup gereja untuk sungguh-sungguh mengentaskan COVID-19 ini. Kita awali ibadah kita ingin mensyukuri, kita ingin mengawali ibadah syukur kita dengan mengungkapkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk merayakan peristiwa yang sungguh-sungguh penuh syukur ini. Bapak Ibu yang terkasih, para Romo, Sister, Brother, Father, terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam perayaan Ekaristi ini. Kita saling mendahulukan satu sama lain, walaupun jauh-jauh tinggalnya, tapi tetap dekat di hati. Ya, kita saling berkomunikasi. Amin. Mari kita tutup ibadah kita dengan mohon berkat Tuhan, karena kita sadari bahwa kita adalah putra-putri Allah yang selalu dikasih Tuhan apapun siapapun kita ini. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir di sini bersama keluarga, komunitas serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus untuk senantiasa mewartakan damai dan sukacita kepada semua orang. Syukur kepada Allah.
23 Agustus 2021, kegiatan gerejawi secara tatap muka dapat diadakan kembali. Gereja juga berperan aktif dalam proses vaksinasi yang merupakan salah satu kunci penanggulangan COVID-19. Pertemuan Bapak Uskup dengan Menteri Kesehatan bertempat di Wisma Keuskupan Agung Jakarta pada tanggal 26 Februari 2021. Tanggal 8 Maret 2021, 3 paroki, yaitu Paroki Cilandak, Mangga Besar, dan Kelapa Gading menjadi paroki pilot, yaitu sebagai sentra vaksinasi. 2 rumah sakit Katolik di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Karoles dan Rumah Sakit Atmajaya, juga menjadi sentra vaksinasi. Paroki-paroki bekerja sama dengan puskesmas dan industri lainnya, institusi lainnya, menyelenggarakan vaksinasi. Melakukan dokumentasi pandemi itu yang dilakukan juga oleh gereja, yaitu di Keuskupan Agung Jakarta sebagai memori kolektif bangsa dalam penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan surat edaran Menteri PAN-RB tanggal 24 Juni 2020, kemudian pertemuan dengan Tim Arsip Nasional Republik Indonesia. Dengan tim tersebut meminta semua kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat dapat mendokumentasikan dan menyerahkan arsip selama pandemi. Pembentukan tim kronik pandemi Keuskupan Agung Jakarta dengan SK Keuskupan Agung Jakarta nomor 630-3.10/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2021, dan pembentukan tim kronik pandemi paroki setelah workshop dilakukan di bulan Desember 2021. Demikian saya ajak semua yang hadir di sini untuk bisa melakukan kilas balik dalam memori kita masing-masing. Dan Keuskupan Agung Jakarta mempunyai satu komitmen, yaitu di mana gereja harus bisa menjadi berkomitmen untuk menjadi pemutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan itu yang telah dilakukan. Mau sharing juga ya pergolakan, terutama yang begitu mencekam dan sebagainya. Saya ingin tahu sebenarnya perasaan teman-teman atau hati, pikiran gitu ya. Pada saat COVID tuh, pada saat saya datang misa offline gitu ya, pikirannya apa gitu, apa terpaksa, apa dan sebagainya. Saya kurang mendapat itu ya, informasi itu. Kalau semua berjalan dengan lancar sih ya, tentang semuanya saya datang dengan penuh semangat, tapi saya nggak tahu apakah di hati. Saya merasa menyesal hanya ini, saat kita mau pilot project, saya langsung ngomong ya, kita cerita ya, gak usah pakai basa-basi misalnya saya. Saya teringat waktu saat kita mau sentra vaksin itu ya, saya datang ke Kedoya, masalah yang Kedoya itu di 4 hari mereka melakukan itu. Tapi pemerintah itu tidak memvaksin sukarelawan kita, orang paroki. Saya marah itu pada saat itu. Ya saya minta berhenti, tolong dihentikan. Di Kedoya itu, saya ingat kok, di Kedoya berhenti saja 4 hari berhenti. Bilangin puskesmas bahwa itu tidak fair. Karena saya berarti kan apa yang tidak adil pada umat saya yang di front ya, di front perjuangan ini, tapi tidak dibekali dengan vaksin. Mereka dibekali itu. Saya merasa itu nggak fair. Langsung berhenti. Kalau mau ya vaksin kami dulu, yang petugasnya maksud saya, pelayan-pelayan TGKP, paroki Kedoya kalau tidak salah itu. Akhirnya saya bicara, saya telepon ke Menkes bahwa itu harus begitu. Kalau kalian minta bantuan kami, tapi kalian nggak mempersenjatai kami, kan susah gitu ya. Itu nggak fair menurut saya. Itu ya, contohnya seperti di Kelapa Gading juga saya protes itu, tapi mereka lebih tangkap untuk itu. Dan ternyata saya baru mengetahui bagaimana bekerja sama dengan pemerintah dan lain sebagainya.
ya caranya bagaimana seperti itu. Jadi Dinkesnya berkuasa, Dinkesnya juga macam-macam gitu itu saya ingin membagikan itu. Memang tidak mudah, tapi ternyata gereja Katolik bisa. Sungguh luar biasa, paroki sungguh luar biasa, sehingga masalah vaksin begitu mudah untuk kita selenggarakan bersama. Di sini yang sering diomelin umat dimarahi, saya rasa admin yang paling sering dimarahi ya. Admin tuh admin tuh. Saya atas nama umat mohon pengampunan. Karena umat kadang-kadang macam-macam umat kita itu ya. Tapi teman-teman TGKP itu begitu melayani dengan sedikit macam-macam itu, perasaan yang sangat menguras perasaan juga, bahwa ada yang diomelin, ada yang begitu macam-macam. Ya, itu sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk DPH-nya. DPH juga pasti kalau ada dukungan DPH juga ini tidak terjadi. Oleh karena itu TGKP biasanya ada DPH-nya. Tepuk tangan untuk para dewan pakar yang hari ini. Dan tak lupa, menurut saya yang paling penting, kita beri apresiasi kepada, tepuk tangan kepada para dokter ya. Para dokter mana? Dokter. Kalau nggak boleh buka, bisa offline. Saya ingat pelaku yang sangat anak dokter. Jadi dokter sangat dihargai, sangat luar biasa. Terima kasih dokter begitu luar biasa mengabdikan pada untuk paroki, untuk dalam kerjaan di rumah sakit dan sebagainya. Terima kasih juga untuk rumah sakit Carolus dan Atmajaya ya, tepuk tangan untuk mereka juga. Ngomong-ngomong sekarang vaksin boosternya sudah kan banyak yang selain lansia harus di booster ya. Kemungkinan juga kalau bisa kita buat gerakan untuk booster ya, masih berlangsung supaya nanti umat kita aman, maksud saya ya. Kembali kerjasama dengan puskesmas, dengan rumah sakit supaya bisa membooster umat kita kalau bisa ya. Bapak Ibu terkasih, banyak hal yang mau saya ceritakan, tapi sebenarnya saya ingin tahu pada teman-teman semuanya, ada yang mau bercerita gak bagaimana tuh menanggapi. Sebelum itu saya mohon maaf gitu ya, selama ini menyusahkan gitu. Saya merasa menyusahkan TGKP gitu. TGKP karena banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa sinkron seperti itu, macam-macam gitu ya. Saya merasa mohon maaf dari TGKJ, kadang-kadang tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan sebagainya pada itu. Mohon maaf untuk itu. Dimaafkan ya. Ya karena memang kita dulu ada ketegangan dan macam-macam lah. Tapi menurut saya itu bagian dari cara kita berkomunikasi. Kita berdialog, ada yang paham, nggak paham, ada yang seperti ini, ada yang menyusahkan. Anda diomelin, saya enggak. Ya, tapi saya merasa bersyukur punya sahabat-sahabat Yesus ini yang begitu dahsyat buat saya. Ya, tapi di lapangan. Tapi satu yang membuat betul-betul, wah, memang benar-benar kalau bilang dengan lansia, bapak dan ibu mungkin Romo tahu sendiri kalau bilang lansia, sekali maju tidak mau mundur dia. Itu persoalan. Nah, kebetulan bapak ibu, saya mendapatkan satu bapak lansia aktif di gereja dan dekat juga dengan saya. Beliau tidak ada barcode, tidak ada segalanya. Tapi memang datang pakai masker semua. Dia bilang ke saya, Pak Yopi, saya mau ke gereja, saya masuk gereja. Dia pakaian rapi. Kami bingung bagaimana menghadapi bapak ini lansia, teman kami juga. Saya cuek beliau. Saya bilang ke teman-teman, kamu aja yang hadapi, saya nggak sanggup. Ya, saya bilang teman kalian, saya nggak sanggup, nggak tega saya. Biar nggak ini orang tua kami. Oke? Nah, berjalan terus, umat yang lain pada masuk dengan ketentuan yang ada, dengan syarat yang ada. Makin hari
hari dia makin mendekati saya karena dia tahu saya ketua yang bisa mengambil keputusan. Ini yang berat. Akhirnya setelah saya masih cuek juga, saya dinyanyikan sambil dia pegang pintu gerbang, dia menyanyi begini. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen. Bapak Ibu, apa jadinya? Meskipun saya keras di lapangan, nggak kuat juga ternyata. Ya, akhirnya saya ya itu tadi, karena saya punya diskresi, saya juga menjaga jangan sampai virus ini juga bisa menular kemana-mana. Saya izinkan masuk dan saya perkenankan beliau masuk. Kita dudukin di agak sedikit keluarnya di gedung karya pastoral di situ, dan saya dampingi sampai selesai misa. Ya, sehingga kalau ada protes silakan berhadapan dengan saya. Itu aja Romo dari kami pengalaman yang luar biasa. Mau diomelin, mau diapa, nggak apa-apa, saya terima. Nggak gampang juga. Ada banyak orang yang ngadu ke Bapak Kardinal, ngomong ke saya, minta ke saya sesuatu. Saya bilang, kita maunya cepat-cepat selesai, tapi dasarnya itu, teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Semakanya itu saya bilang, saya mohon maaf kepada lansia, mohon maaf pada umat dan sebagainya, melayani dengan baik. Tapi bagi saya itu demi keselamatan lansia sendiri atau umat-umat kita semua. Bisa bayangkan pada saat saya awal pergi dari keuskupan untuk mengunjungi paroki pada saat mau misa offline. Saya nggak takut orangnya, tapi di belakang saya ada Bapak Kardinal dan Romo Adi yang harus saya jaga. Itu mengerikan bagi saya. Mengerti maksud saya? Jadi saya harus menghadapi Anda. Saya juga mau saya harus jaga jarak, berpikir macam-macam, tapi harus tetap menjalani tugas keliling ke 67 begitu 8 paroki itu. Dengan catatan masih ada kekhawatiran karena di belakang saya ada orang-orang yang saya selamatkan. Selalu berpikir begitu itu menghantui juga, jadi harus sehat, harus ini dan sebagainya. Ya kurang lebih begitu gambaran. Saya balas pantun ya dari saya seperti itu. Ada yang lagi yang mau sharing? Pasti banyak. Silakan Pak maju. Jatah kuota untuk misa offline hanya 200. Bayangkan Bapak Ibu 200 dengan misa seperti itu, kami harus menali-naliin agak lebar. Saya mohon dengan Romo Sampo tambahin ya, menjadi 300 atau 400. Tidak boleh gitu ya, pas pertemuan. Sampai alurnya muter ke sana, muter ke sini gitu ya. Ya terus umat pusing. Yang mana duluan Pak? Gitu. Ya pokoknya ikutan kami ya Pak gitu. Itu jatah kuota misa, kemudian naik seperti itu. Yang menarik adalah jatah kuota untuk lansia Bapak Ibu. Kami baru membuat surat permohonan ke Kuskupan untuk membuat izin lansia. Suratnya ditandatangani oleh dokter, mohon izin dokternya foto kemana-mana. Lansianya langsung bilang, besok sudah bisa misa lansia. Kami kaget. Karena suratnya baru kita tanda tangani, belum dikirim ke KJ, sudah tersebar kemana-mana. Kami marah dengan tim, mohon maaf, tim dokter gitu ya. Kami agak marah di situ. Ini kan surat rahasia kok Bapak bisa sebar kemana-mana seperti itu. Itu pengalaman pertama. Kemudian tiap Sabtu ya Boros dan teman-teman kami dari sekretaris diminta untuk laporan sebaran COVID-19. Pukul 12 sudah dikirim. Ya kami seperti tiap Sabtu dan sebaran COVID-nya harus masuk. Kemudian yang menarik adalah pada saat abu-abu terkait dengan abu, ada yang abu mandiri, ada yang harus abu dari itu ya. Kami mohon maaf agak berselisih terkait dengan abu mandiri karena kebetulan Romo Paroki kami mengizinkan untuk abu mandiri. Kemudian kami diminta dasarnya apa abu mandiri seperti itu. Mohon izin dulu perasaan kalau di seminari nggak terlalu repot buat abu mandiri seperti itu ya. Tapi ini harus ada dasarnya, dasar biblisnya seperti itu. Ya, akhirnya kami kirimkan dasar-dasar
dasarnya akhirnya ya tidak ada jawaban berarti boleh, itu aja. Gitu ya, Pak. Kalau ada jawaban tidak berarti oh, tidak boleh, tapi kalau tidak ada jawaban berarti oh boleh, gitu ya. Begitu akhirnya lama-lama ya stres juga karena kami juga sempat dimarahin tadi sudah disiarkan sampai kami dilaporkan polisi cuma karena alasan yang bersangkutan adalah mohon izin ya pengacara, kemudian kami minta untuk pindah ke depan karena di depan masuk kosong. Saya bilang saya sudah duduk di sini. Kemudian akhirnya saya datang lalu dia pulang. Saya bilang Pak silakan pindah ke depan. Sudah ada 4 teman TKP meminta pindah ke depan tidak mau. Akhirnya saya datang dan dia akhirnya keluar. Katanya diusir. Ya, itu pengalaman kami sampai dibawa ke Dewan Paroki. Ya, kebetulan terakhir istri saya jadi korban juga ya. Kami semuanya akhirnya tim TKP yang membacking semuanya untuk supaya bahwa ini bukan masalah ya masalah keselamatan semua orang seperti itu. Ya walaupun yang ngeyel-ngeyel ya sudah. Dan untuk ini didukung oleh paroki yang kebetulan juga tahu kasus ini ya, jadi kita agak terbacking. Itu saja curhatan kami. Sakit gitu ya. Bener loh, nggak pakai masker, karena saya lihatin gitu ya. Saya belajar banyak dari pemulung dan saya tanya sama dokter, kenapa sih begitu? Dan benar, ternyata tuh dokter mengatakan kalau vitamin D itu bisa didapat melalui matahari. Jadi tergantung UV-nya, indeks UV-nya itu mesti 6. Oh ada di itu HP kita kan ya. Itu kita jalan 15 menit aja katanya sudah menyerap itu. Berarti keren banget. Ya, jadi saya belajar banyak dari pemulung, dari mana, luar biasa. Indonesia sangat dianugerahi Tuhan, sangat luar biasa. Termasuk anugerah pada kita dan Anda juga anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup saya juga pasti. Bekerja sama sangat luar biasa. Itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri kali ya sambutan saya sedikit sharing-sharing itu supaya nanti dikenang lah. Ada yang tadi mohon maaf kalau saya tidak mulai dengan baik. Mohon semuanya itu karena bukan maksud kami. Saya tahu ada paroki-paroki yang badung-badung ada. Gitu ya. Saya tutup mata. Ya nggak terserah lah mau gimana gitu. Tapi nggak apa-apa juga. Itu bagian dari dinamika hidup kita. Ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah mengingat yang jelek-jelek, tapi yang saya mengingat yang baik-baik itu sangat luar biasa kepada Anda semua. Terima kasih banyak untuk segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Romo Samuel Pangestu yang sudah memberikan insight buat kita semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Dan sebelum kita masuk langsung ke apresiasi untuk tim gugus kendali Paroki Keuskupan Agung Jakarta, ada momen terakhir sebelum kita masuk ke sana, yaitu saya mau mempersilahkan Dr. Yosephine untuk bisa hadir di sini untuk memberikan 1-2 kata dalam terkait apresiasi. Dan Dr. Yosephine adalah salah satu anggota dari tim gugus kendali Keuskupan Agung Jakarta. Karena kita memberikan apresiasi yang luar biasa juga dan dengan segala penuh hati ya kepada Romo Vigjen, Romo Samuel, kita beri aplaus dulu. Kenapa begitu? Karena beliau mau menanggung untuk menjadi ketua tim yang nggak jelas. Pada waktu itu sungguh nggak jelas. Saya Yosephine, saya mewakili dari KMKI KAJ. Kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua Satgas COVID untuk KMKI KAJ, diajak oleh Dr. Angela Abidin sebagai perwakilan dari Komkes KAJ untuk sama-sama duduk dengan mewakili dari hierarki dengan timnya. Dan saya sendiri merasakan bahwa waktu itu begitu besar gesekan antara kebutuhan atau garis-garis yang harus kami tegakkan secara medis dengan kepentingan dari spiritualitas kita ya, secara iman gereja Katolik yang diwakili oleh hierarki.
Terus terang saya pribadi mohon maaf Romo Fikjen, waktu itu mungkin saya termasuk orang yang lumayan keras. Kadang-kadang kami di rapat-rapat sampai berjam-jam, sampai malam jam 11 belum selesai, karena saya seringkali protes dengan kebijakan dari Romo, yang juga karena didukung oleh, saya tahu teman-teman sejawat banyak yang WA ke saya, kenapa ada kebijakan begini, kenapa begitu. Sampai puncaknya itu Bapak Kardinal pergi ke NTT, mungkin teman-teman ingat ya, kok bisa gitu ya, dan kita semua gitu ya. Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sungguh di luar kuasa kita. Tapi saya melihat figur Romo Fikjen ini luar biasa, tetap lurus walaupun dari atas ditempa, dari bawah didorong gitu ya. Jadi luar biasa. Sekali lagi terima kasih Romo. Dan yang kedua yang sangat penting yang kita harus sadari, Bapak Ibu teman sejawat sekalian, Romo, mungkin suster juga kalau ada di sini, Pit, ke depan kita nggak tahu akan ada apa lagi 5 tahun lagi atau akan ada apa lagi. Dan yang saya lihat sistem atau pola yang sudah kita buat ini bisa dijadikan pola yang sama ketika kita akan menghadapi apapun juga, terutama yang bersifat infeksius. Karena ini, COVID ini juga, infonya kita juga belum tahu ujungnya akan ada di mana. Tetapi dengan model yang seperti ini, saya kira kita tetap akan bisa mensinkronisasikan antara kebutuhan kita secara rohani dan pagar-pagar dari medis. Semua adalah penyelenggaraan ilahi dan kita percaya bahwa Bapak Kardinal dan timnya, termasuk Romo Fikjen dan timnya, tentunya akan membawa kita pada keselamatan, bukan sebaliknya. Terima kasih. Karena ini jadwal daftarnya masih panjang, jadi diberikan dulu ya, nanti fotonya bersama. Dan sudah ada petugas dari kami yang mengambil foto dengan sangat baik nanti. Jadi nanti akan diberikan. Baik. Nah, oke, silakan berfoto bersama dengan Romo Sam, Romo Danto, dan Romo Kris. Mungkin di tengah. Coba dipecah di tiga, lalu Romo di tengah. Ya, kebetulan warnanya biar seragam. Romo Kris di tengah bersama dengan Romo Sam, Romo. Semua tetap di tempat dan di ya. Ya, bukannya kamu yang pegang.